Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh penonton yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Asif Rimawan. Nama saya Marcella. Video ini merupakan tugas akhir untuk mata kuliah Basis Data Terapan kelas SI 4C. Pada video ini kami akan membahas mengenai sistem basis data rumah sakit yang berbasis SQL dan NoSQL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proses bisnis rumah sakit. Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang memberikan perawatan medis kepada pasien yang membutuhkan. Rumah sakit memerlukan sistem yang terorganisir untuk mengelola informasi pasien, dokter, resep, obat, perawatan, dan pembayaran. Di sini kami akan berfokuskan kepada pendataan pengobatan pasien dan perhitungan pengobatan pasien. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SQL terlebih dahulu. Di sini kami telah menyediakan sebuah database yang bernama Rumah Sakit UAS. Lalu kami juga telah menyediakan beberapa tabel untuk menyimpan data pada database. Tabel yang pertama yaitu tabel pasien yang berisikan ID yang merupakan primary key. ID ini kami ambil dari nomor induk kependudukan pasien, lalu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian tabel dokter yang berisikan ID yang merupakan primary key, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, spesialis, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu tabel obat yang berisikan ID yang merupakan primary key, nama, jenis, stok, dan harga. Lalu tabel kamar yang berisikan ID yang merupakan primary key, nama, jenis, harga, dan jumlah. Lalu tabel rawat inap yang berisikan ID yang merupakan primary key, pasien ID yang merupakan foreign key dari tabel pasien, lalu status pasien, dan status pembayaran. Kemudian tabel detail rawat inap yang berisikan rawat inap ID sebagai foreign key dari tabel rawat inap, kamar ID yang merupakan foreign key dari ID tabel kamar, lalu tanggal masuk dan tanggal keluar. Kemudian ada tabel resep yang berisi ID yang merupakan primary key, pasien ID yang merupakan foreign key dari ID tabel pasien, dokter ID yang merupakan foreign key dari ID tabel dokter, tanggal, dan status. Kemudian tabel detail resep yang terdiri dari resep ID yang merupakan foreign key dari tabel resep, obat ID yang merupakan foreign key dari tabel obat, dan dosis. Kemudian ada tabel perawatan yang berisikan ID yang merupakan primary key, keterangan, pasien ID yang merupakan foreign key dari tabel pasien, dokter ID yang merupakan foreign key dari tabel dokter, tanggal, dan status perawatan. Kemudian tabel detail perawatan yang berisikan perawatan ID yang merupakan foreign key dari tabel perawatan, obat ID yang merupakan foreign key dari tabel ID, dan dosis. Kemudian tabel diagnosa yang berisikan ID yang merupakan primary key, pasien ID sebagai foreign key dari tabel pasien, dan dokter ID sebagai foreign key dari tabel dokter, keterangan, dan tanggal. Kemudian yang terakhir yaitu tabel pembayaran yang berisikan ID yang merupakan primary key, pasien ID sebagai foreign key dari tabel pasien, biaya total, tanggal, dan status.
Berikutnya, di sini adalah tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya. Eh, di, si- eh, di sini saya akan melakukan input data pada tabel-tabel yang telah saya buat sebelumnya. Baik, di sini ada data untuk input ke tabel pasien, lalu input pada tabel dokter, lalu tabel kamar, tabel obat, tabel diagnosa, tabel rawat inap, dan tabel detail rawat inap, lalu input pada tabel resep, tabel detail resep, tabel perawatan, dan tabel detail perawatan. Untuk melihat data-data yang telah kita masukkan, dapat select from pasien. Untuk melihat data-data yang telah diinputkan pada tabel pasien. Nah, baiklah, ini adalah data yang telah berhasil diinputkan pada tabel pasien. Untuk tabel dokter, di sini data yang telah berhasil diinputkan pada tabel dokter, lalu obat. Ini data obat yang telah dimasukkan, lalu kamar. Ini data-data kamar, lalu resep, tabel resep, perawatan, data-data pada tabel perawatan, lalu diagnosa, data pada tabel diagnosa, lalu detail resep, detail perawatan, dan rawat inap. Ini data pada tabel rawat inap, lalu detail rawat inap. Selanjutnya, kami akan membuat query join. Join merupakan fungsi untuk menggabungkan dua tabel atau lebih. Pada join yang pertama, kami akan menampilkan detail rawat inap pasien. Untuk menampilkan detail rawat inap pasien, kami menggabungkan 4 tabel, yaitu tabel pasien yang kami inisialkan sebagai P, tabel rawat inap yang kami inisialkan menjadi RA, tabel detail rawat inap sebagai DR, dan tabel kamar sebagai K. Tabel pasien dijoinkan dengan tabel rawat inap, di mana pasien ID sama dengan rawat inap pasien ID. Lalu dijoinkan lagi ke detail rawat inap, ke tabel detail rawat inap, di mana ID rawat inap sama dengan rawat inap ID pada tabel detail rawat inap. Lalu dijoinkan lagi ke tabel kamar, di mana kamar ID pada tabel detail rawat inap sama dengan ID pada tabel kamar. Dengan syarat status pasien pada tabel rawat inap sama dengan dirawat, dan tanggal keluar
pada tabel detail rawat inap is null atau masih kosong. Dijelas dulu. Berikut adalah hasil dari penjoinan dari 4 tabel ini. Di sini ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon dari tabel pasien. Lalu ID, pasien ID, status pasien, dan status pembayaran dari tabel rawat inap. Lalu rawat inap ID, kamar ID, tanggal masuk dan tanggal keluar dari tabel detail rawat inap. Dan ID, nama, jenis, harga, jumlah dari tabel kamar. Baiklah, selanjutnya query join kedua adalah join untuk menampilkan detail resep dan obat pasien. Pada join ini kami menggabungkan kembali 4 tabel, yaitu tabel resep yang kami inisialkan R, tabel pasien kami inisialkan P, tabel dokter kami inisialkan D, tabel detail resep kami inisialkan DR, dan tabel obat kami inisialkan O. Di sini join yang terjadi adalah resep dijoinkan dengan pasien, di mana resep pasien ID sama dengan pasien ID. Lalu dijoinkan dengan tabel dokter, di mana resep dokter ID sama dengan dokter ID. Lalu joinkan kembali dengan detail resep, di mana resep ID sama dengan detail resep ID. Dan terakhir dijoinkan dengan tabel obat, di mana detail resep obat ID sama dengan obat ID. Di sini kita bisa lihat bahwa ID, pasien ID, dokter ID, tanggal, status adalah bagian dari resep. Lalu ada ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon merupakan isi dari pasien, dari tabel pasien. Lalu ada ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, spesialis, nomor telepon. Itu merupakan isi dari tabel dokter. Dan resep ID, obat ID, dosis merupakan bagian dari detail resep. Dan terakhir yaitu ID, nama, jenis, stok, dan harga merupakan bagian dari tabel obat. Selanjutnya adalah query view. View merupakan tabel virtual yang digunakan untuk menyimpan perintah query, sehingga pada saat perintah tersebut dibutuhkan, kita tidak perlu menuliskan ulang perintah tersebut, melainkan kita dapat memanggil view yang berisikan perintah query tersebut. Yang pertama, kami membuat tabel view untuk melihat data pasien yang sedang dirawat. View ini bernamakan pasien sedang dirawat. Pada tabel ini berisikan ID pasien yang didapatkan dari ID pada tabel pasien, nama pasien yang didapatkan dari nama pada tabel pasien, jenis kelamin yang didapatkan dari jenis kelamin pada tabel pasien, dan umur yang didapatkan dari pengurangan tahun sekarang dikurang dengan tahun dari data tanggal lahir pasien. Kemudian kamar yang didapatkan dari nama pada tabel kamar. Lalu tabel pasien dijoinkan ke tabel rawat inap, di mana pasien ID sama dengan rawat inap pasien ID, lalu dijoinkan dengan detail rawat inap, di mana rawat inap ID sama dengan detail rawat inap rawat inap ID, lalu dijoinkan lagi dengan tabel kamar, di mana detail rawat inap kamar ID sama dengan kamar ID, di mana status pasien pada tabel rawat inap adalah dirawat, dan
Tanggal keluar pada tabel detail rawat inap is null atau masih kosong. Lalu saya akan menjalankan view-nya dan menampilkan hasil dari tabel view. Berikut adalah hasil dari tabel view pasien sedang dirawat yang berisikan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur pasien, dan nama kamar yang sedang ditempati oleh pasien tersebut. Baiklah, untuk tabel view kedua, saya akan menjelaskan mengenai rincian biaya resep yang telah dilakukan. Resep-resep ini adalah resep dari pengobatan dari tabel resep dan juga perawatan. Pada tabel view untuk rincian biaya ini, kami namakan detail pengobatan yang berisi mengenai select, yaitu resep menjadi jenis pengobatan, lalu resep ID kami isi sebagai ID, pasien nama kami isi nama pasien, dokter nama kami isi nama dokter, tanggal dari resep, lalu jumlah dari harga obat dikali dosis di detail resep sebagai biaya pengobatan. Lalu kami gabungkan dengan select perawatan sebagai jenis pengobatan, ID dari perawatan sebagai ID, nama dari pasien sebagai nama pasien, nama dari dokter sebagai nama dokter, tanggal dari perawatan, dan jumlah dari harga obat dikali dosis dari detail perawatan sebagai biaya pengobatan. Nah, kita jalankan, kita buat hasil dan kita lihat hasilnya. Kita lihat di sini bahwa terdapat jenis pengobatan, ID, nama pasien, nama dokter, tanggal, dan biaya pengobatan dari pengobatan tersebut. Di sini resep, contohnya resep dengan ID 1, di mana pasien adalah Budi Santoso dengan nama dokter Dr. Ani Suryani yang dibuat pada tanggal 6 tanggal 1 Juni dengan total biayanya yaitu 720.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur. Prosedur adalah sebuah subprogram yang berisikan satu atau lebih dari perintah query yang digunakan untuk mengurangi penulisan kode yang berulang. Yang pertama di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai prosedur mendaftarkan pasien yang ingin dirawat inap. Pertama-tama kita dengan create prosedur daftar rawat inap dengan pasien ID dan kamar ID sebagai inputannya. Dimulai dengan mendeklarasikan rawat inap ID sebagai integer. Lalu untuk menambahkan data rawat inap baru, kita dapat insert into rawat inap pasien ID, di mana pasien ID, isi pasien ID itu pasien ID diisi dengan pasien ID. Lalu kita mengeset rawat inap ID menjadi ID yang terakhir dimasukkan. Dan untuk menambahkan data detail rawat inap ke data rawat inap yang dibuat itu dengan insert into detail rawat inap dengan rawat inap ID, kamar ID, tanggal masuk dan tanggal keluar diisikan dengan rawat inap ID diisikan dengan rawat inap ID, kamar ID diisikan dengan kamar ID, tanggal masuk diisi dengan current date atau tanggal sekarang, dan tanggal keluar itu 0 atau kosong. Di sini saya akan menjalankan prosedurnya terlebih dahulu. Lalu untuk mencoba prosedurnya kita menginput data baru terlebih dahulu. Setelah data baru diinput, kita memanggil prosedur daftar rawat inap dengan memasukkan pasien ID dan kamar ID. Setelah prosedur dipanggil, di sini kita dapat melihat hasil dari prosedurnya dengan select from pasien sedang dirawat, view pasien sedang dirawat. Nah, ini adalah hasilnya dan dapat dilihat data baru yang dimasukkan terdapat di sini. Lalu
Eh, saya akan menjelaskan prosedur yang kedua, yaitu prosedur pindah kamar. Prosedur ini dimulai dengan inputan ID pasien dan ID kamar ID yang baru. Dimulai dengan mendeklarasikan tanggal pindah sebagai date dan pindah kamar ID sebagai integer. Yang pertama dilakukan adalah menentukan ID rawat inap dari pasien ID yang ingin pindah kamar dengan mengeset pindah kamar ID yang didapatkan dari ID dari rawat inap, di mana pasien ID yang ada sama dengan ID pasien yang diinputkan. Lalu untuk mengupdate tanggal keluar yang kosong menjadi tanggal saat ini, dapat digunakan update detail rawat inap dan mengeset tanggal keluar menjadi current date atau tanggal sekarang, di mana rawat inap ID itu sama dengan pindah kamar ID dan tanggal keluar itu kosong atau is null. Untuk mencari tanggal masuk pindah kamar dari tanggal keluar terakhir dengan mengselect tanggal keluar menjadi tanggal pindah dari detail rawat inap, di mana rawat inap ID sama dengan pindah kamar ID diurutkan berdasarkan tanggal keluar yang paling baru dan hasilnya dilimitkan jadi 1 sehingga hasil yang akan tampil nanti hanya 1. Lalu untuk menginsert detail rawat inap baru dengan insert into detail rawat inap dengan rawat inap ID, kamar ID, dan tanggal masuk. Rawat inap ID akan diisi dengan pindah kamar ID. Kamar ID akan diisi dengan new kamar ID yang baru atau kamar ID yang baru diinputkan tadi. Dan tanggal masuk akan diubah menjadi tanggal pindah. Saya akan menjalankan prosedurnya terlebih dahulu. Lalu kita panggil prosedurnya dengan memasukkan ID pasien dan kamar ID kamar yang baru. Kita jalankan dan untuk melihat hasilnya kita bisa select all from rawat inap yang dijoinkan dengan detail rawat inap, di mana rawat inap ID itu sama dengan rawat inap ID pada tabel detail rawat inap, di mana pasien ID pada rawat inap itu adalah ID yang baru kita inputkan tadi. Atau bisa dicoba dengan ID-ID yang lainnya yang sudah diinputkan sebelumnya. Bisa dilihat di sini. Ini pasien pada kamar yang sebelumnya, kamar ID 3, ID kamar 3, tanggal masuknya tanggal 6 dan tanggal keluarnya sudah ada. Di sini adalah pasien di kamar barunya, yaitu kamar yang ber-ID dengan ID 2 dan tanggal keluarnya itu masih kosong. Ada prosedur check out pasien. Prosedur ini dimulai dengan grab prosedur check out pasien dengan ID pasien sebagai inputannya. Lalu dimulai dengan mendeklarasikan checkout ID sebagai integer dan mengeset checkout ID yang didapatkan dengan select ID pada tabel rawat inap, di mana pasien ID sama dengan ID pasien. Lalu untuk mengupdate status pasien menjadi tidak dirawat dengan update pada tabel rawat inap, lalu mengeset status pasien menjadi tidak dirawat, di mana ID sama dengan checkout ID. Lalu untuk mengupdate tanggal keluar yang masih kosong di tabel detail rawat inap dengan mengupdate tabel detail rawat inap, lalu mengeset tanggal keluar menjadi current date atau tanggal yang sekarang, di mana rawat inap ID sama dengan checkout ID dan tanggal keluarnya masih kosong atau is null. Saya akan menjalankan prosedurnya terlebih dahulu. Lalu kita dapat memanggil prosedur check out pasien dengan memasukkan ID pasien yang ada. Setelah memanggil, kita dapat melihat hasilnya di sini. Nih, status pasien berubah menjadi tidak dirawat. Lalu untuk melihat pembayarannya,
Eh, Setelah prosedur ini dijalankan, trigger buat tagihan sudah otomatis berjalan dan kita dapat melihat hasil dari triggernya di select bintang from pembayaran, yaitu hasilnya menampilkan biaya total dari total perawatan yang didapatkan oleh pasien dengan ber-ID ini, dan statusnya masih belum dibayar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur mengenai buat resep. Prosedur ini digunakan untuk membuat resep yang akan menginput pasien ID, dokter ID, dan list dari obat, yaitu obat dosis list. Prosedur ini kami namakan buat resep, yang akan dimulai ketika pertama yaitu mendeklarasikan resep ID sebagai integer, obat ID dan dosis sebagai integer, dan tanggal sebagai date. Lalu tanggal akan kami set sebagai current date, dan selanjutnya akan menambahkan data resep baru ke double resep, yaitu insert into resep, pasien ID, dokter ID, dan tanggal. Value-nya adalah pasien ID, dokter yang kita masukkan, dan tanggal yang kita set current date. Dan selanjutnya adalah kita set bahwa resep ID yang akan digunakan di list adalah last insert ID atau ID yang kita baru buat tadi. Lalu kita buat sebuah perulangan untuk membuat list resep obat, yaitu while JSON length obat dosis list lebih dari 0, maka akan dilakukan kita set obat ID sebagai JSON extract obat dosis list, lalu obat ID, dan kita set dosis sebagai JSON extract obat dosis list sebagai dosis. Lalu untuk menginsertnya akan dimasukkan ke dalam detail resep, yaitu resep ID, yaitu resep ID yang kita buat barusan, obat ID, dan dosis yang kita dapat dari list yang dari perulangan kedua ini ke dalam value-nya, yaitu resep ID yang sebelumnya kita buat tadi, dan obat ID dan dosis dari list. Lalu yang terakhir menghapus elemen awal, yaitu bagian nama, yaitu obat ID dan dosis itu, sehingga menyisakan hanya ID-nya saja. Oke. Sebagai contohnya, itu kita akan membuat resep dengan ID sebagai berikut, 1671, dan dari dokternya itu ID-nya 3. Lalu kita buat resepnya itu obat ID 3 dengan dosis sebanyak 2, lalu obat ID 4 dengan dosis sebagai, kita ambil 6 saja selagi. Lalu kita jalankan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, kita lihat bahwa yang beratasnamakan dokter, resep ID yang baru. Salah, sorry. Kita ambil juga resepnya. Resep bintang. Kita lihat bahwa resep ID yang baru 4, yang dengan obat ID adalah 3 dan juga 4, dengan jumlah dosisnya 2 dan juga 6, dengan ID pasiennya itu 4, nomor 4, dengan dokternya adalah 3. Lalu selanjutnya adalah prosedur untuk mencatat detail perawatan, gunanya untuk mencatat obat-obat yang digunakan selama proses perawatan. Di sini kita akan membuat create prosedur dengan nama catat perawatan. Di sini kita akan menginput keterangan yang bernilai varchar sebanyak 255, lalu pasien ID yang bernilai char sebanyak 16, dokter sebagai INT, dan obat dosis list yang berinisial JSON.
Prosedurnya dimulai ketika kita mendeklar perawatan ID sebagai int, declare obat ID dan dosis sebagai int, dan tanggal sebagai date. Lalu kita akan men-set tanggal menjadi current date. Selanjutnya kita akan menginsert data baru, data perawatan baru ke dalam tabel perawatan, di mana kita akan insert ke dalam perawatan berisi keterangan pasien ID, dokter ID, dan tanggal. Value-nya adalah keterangan yang kita masukkan, lalu pasien ID yang kita masukkan, lalu dokter ID, dan tanggal yang kita set sebagai current date. Setelah itu kita akan men-set perawatan ID sebagai task insert ID, yaitu ID yang kita terakhir masukkan, yang kita buat di sini. Lalu kemudian kita akan buat sebuah perulangan untuk mendapatkan sebuah list, di mana ketika while JSON line yaitu obat list ID lebih dari 0, maka kita lakukan adalah men-set obat ID, yaitu menggunakan JSON extract obat dosis list obat ID, dan men-set dosis menggunakan JSON extract obat dosis list sebagai dosis. Setelah itu kita akan insert data detail perawatan yang dapat dari list menjadi insert itu detail perawatan, di mana kita akan mencatat perawatan ID, obat ID, dan dosis. Perawatan ID adalah perawatan ID yang terakhir kita buat. Obat ID kita dapatkan dari list, dan dosis kita dapatkan dari list. Setelah itu kita akan menghapus elemen awal yaitu keterangan di sini, yaitu dosis dan obat ID, agar yang tersisa hanyalah INT atau primary key-nya. Lalu kita buat. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contohnya, yaitu dimana kita akan memanggil catat perawatan. Kita buat contohnya adalah pengurangan sakit mata. Untuk pasien kita ambil pasien kita coba lihat data, ambil yang ini saja, P. Pasien ID, dokter ID, dokternya 1, lalu obatnya kita buat isinya 5 dengan dosis sebagai 2, lalu obat ID-nya 4 dengan dosis sebagai 2. Lalu kita jalankan pensil, lalu kita lihat dengan buat select bintang from detail perawatan. Biar lebih jelas kita coba buat, kita joinkan dengan perawatan. Sini adalah v join dengan perawatan p on PID sama dp perawatan ID, dimana kita ambil data dari pasien ini, P pasien ID itu sama dengan P dan koma P bintang koma dan bintang.
bahwa terdapat borongan sakit mata, yaitu dokternya 1, dengan perawatan yang ber-ID 4, dan obat ID-nya itu 5, dosisnya 2, dan obat ID dan obat dengan 4 itu dengan dosisnya 2. Lalu yang terakhir yaitu prosedur konfirmasi pembayaran. Prosedur ini berguna untuk mengkonfirmasi bahwa pasien telah membayar biaya pengobatan sehingga status dari pembayaran bisa diset sebagai telah dibayar. Prosedur ini juga akan dibarengi dengan sebuah trigger, yaitu trigger update payment status. Kita ubah seperti ini. Update pembayaran saya setelah update di bagian pembayaran. Jadi trigger ini akan aktif setelah adanya update di pembayaran, yang dimana ketika new status dari pembayaran itu sama saja telah dibayar, kita ubah telah dibayar, maka status dari pembayaran di tabel rawat inap akan diganti menjadi sudah dibayar, lalu di mana pasien ID-nya adalah pasien ID yang di tabel pembayaran diupdate. Lalu selanjutnya adalah status di tabel resep, di mana di resep akan diset juga statusnya menjadi sudah dibayar ketika di mana pasien ID sama dengan pasien ID yang pembayarannya diupdate. Dan selanjutnya adalah update perawatan yang sama juga akan diset statusnya ketika pasien ID yang diupdate statusnya sudah membayar, maka statusnya akan diubah menjadi sudah dibayar. Kita jalankan terlebih dahulu. Sudah berhasil, maka kita buat jalankan ini. Sudah jadi, lalu kita ambil ID pasien ini, kita buat call konfirmasi pembayaran. Jadi untuk ID ini kita akan informasi bahwa sang kita akan memanggil prosedur check out terlebih dahulu. Check out, call check out pasien, CV, tutup, panggil bahwa pasien ini setelah check out, kemudian kita bikin call konfirmasi pembayaran. Jadi ketika kita melihat bagian pembayaran, select form pembayaran, maka biasanya adalah telah dibayar. Sekian. Selanjutnya kita coba lihat bagian detail ini sini untuk melihat rawat inap. Dari pasien ini kita lihat bahwa status pembayarannya sudah diubah menjadi sudah dibayar. Artinya bahwa select prosedur ini sudah berjalan dan juga triggernya juga sudah berjalan. Akan melakukan agregasi untuk data-data berikut. Pertama adalah saya akan membuat agregasi di bagian rawat inap. Di sini saya pertama ingin unwind atau memisahkan array yang terdapat dalam detail rawat inap ini. Nah, kita ambil unwind.
path yang dipilih ialah detail rawat inap. Kita lihat bahwa di sini objeknya dipisah, yang sebelumnya array jadi satu. Lalu kita tambah lookup, dimana saya ingin menglookup kamar yang lokal fieldnya adalah detail rawat inap dot kamar ID, yang fieldnya local field foreign fieldnya adalah /id. Lalu kita kasih nama detail dasar kamar. Kita lihat bahwa kamar 1 detailnya adalah ID 1. Lalu di sini kita akan melakukan match, ya, match di mana uh, uh, data yang akan di match adalah data yang tidak memiliki yang hanya memiliki tanggal keluar. Di sini kita lihat bahwa di sini ada terdapat tanggal keluar 0. Matchnya adalah kutip detail rawat inap sama dengan enter 0. Kita lihat bahwa semua di sini semua datanya adalah tidak nol, sehingga hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengunwin dari data kamar agar kita bisa menghitung biayanya. Unwin seperti tadi, kita unwin data dari dollar detail kamar. Lihat bahwa semuanya menjadi objek, dan terakhir kita bisa menghitung biaya dari detail rawat inap dengan cara menambahkan
Sini terlihat bahwa sudah terdapat ID pasien, terus dengan keterangan bahwa kamarnya ada 2, terdapat detailnya, yaitu dengan nama kamar D5 kelas 1 dengan harga 100.000. Dengan biayanya adalah to date atau subtrak dari tanggal keluar dengan tanggal masuk yang dikalikan dengan harga kamar, yaitu sebagai berikut. Hasilnya sama. Baiklah, selanjutnya adalah agregasi kedua yang akan dilakukan oleh teman saya, Marcella. Baiklah, di sini saya akan menampilkan data pasien Melakukan detail perawatan pasien yang berjenis kelamin perempuan. Baiklah, saya di sini akan menampilkan detail perawatan pasien yang berjenis kelamin perempuan. Pertama-tama, kita melakukan lookup terlebih dahulu ke tabel pasien. Sehingga pada collection ini kita ubah menjadi pasien. Fieldnya kita ubah menjadi pasien underscore ID. Foreign fieldnya itu ID. As resultnya kita ubah menjadi detail pasien. Di sini merupakan hasil dari sini. Di sini merupakan hasil dari lookup yang telah dilakukan. Terdapat ID, keterangan, pasien ID, dokter ID, tanggal dan status, dan detail perawatan dari collection perawatan, dan detail pasien berasal yang berisikan data-data dari collection pasien. Lalu kita melakukan unwin. Unwin ini berfungsi untuk memecah array sehingga kita dapat mengambil data pada detail pasien. Bisa dilihat di sini di detail pasiennya sudah tidak berada di dalam array lagi. Detail pasiennya sudah tidak berada dalam array lagi. Setelah kita memecah arraynya, selanjutnya kita melakukan match. Match digunakan untuk selanjutnya adalah match. Karena kita ingin menampilkan data pasien yang berjenis kelamin perempuan, kita melakukan Selanjutnya kita melakukan match. Karena pada kasus ini kita akan menampilkan detail perawatan oleh pasien berjenis kelamin perempuan, kita akan melakukan match seperti ini, detail underscore pasien dot jenis kelamin dapat terlihat di sini hanya terdapat satu hasil, yaitu pasien yang berjenis kelamin perempuan.
Selanjutnya, saya hanya ingin menampilkan keterangan dokter ID, detail perawatan, dan detail pasien saja. Untuk itu, selanjutnya saya akan melakukan project. Jadinya kita hilangkan, jadi halaman 1, dokter ID sama dengan 1, detail pasien 1, detail dan 1. Dapat dilihat di sini hasilnya, keterangan dokter, detail perawatan, dan detail pasien yang berjenis kelamin perempuan.